Kenapa saya selalu meminta, tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10, hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi, dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita mohonkan. Penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya, dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang, hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, ya. Kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, ya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik, ya. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara rajula, kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat, orang yang dalam keadaan safar. Yang kedua, ini yang paling hebat, dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan.
Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini dikomentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul, yultilus safar. Tidak cukup dengan itu, asy'atha aghbara. Dan subhanallah, saking capeknya sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumahnya sampai ke majelis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita mau minta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih di 3 hadis utama. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, Ibnu Majah nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah datang ke Syam, ke Syria, Damaskus, sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam, dulu. Datang ke sana karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya. Jadi orang ini ketika datang langsung disampaikan hadisnya tentang ta'lim. Ini yang hebat, yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa hatta al-hitan allati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan, salaka itu mau dekat mau jauh saya tempuh. Jadi orang yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu bukan sekedar belajar, menyiapkan perangkatnya supaya bisa diraba, dicatat, dilihat, perhatikan. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan, wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya 2 makna. Satu, memohonkan ampunan, al-istighfaru lahu, dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi tolong pakai ini sunnahnya. Setiap berangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunnahnya. Jangan cuma di jalan lihat pohon bagus, dikomentari bagus. Lihat rumah orang yang bangun, kita yang komentar. Lihat orang jalan olahraga, kita bawakan, sampaikan pada teman. Duh, orang itu ya jam segini olahraga, harusnya taklim. Udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah? Perbanyak doa mendekat kepadanya. Subhanallah, itu taklim. Nah, orang tadi datang jauh-jauh, itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan. Apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Thumma qala, kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb, disebut asmaul husna. Dan kalimatnya yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama perangkat hidupnya itu haram.